Gimana nih? Halo. Selamat bergabung lagi teman-teman. Maaf ya barusan sinyalnya nggak tahu nih. Sinyalnya agak bermasalah. Jadi kayak kamu mulai ulang ya. Ini nggak apa-apa ya. Kita kurang sedikit lagi tadi. Kurang sedikit lagi. Semoga teman-teman masih ada yang bergabung lagi. Ada yang bergabung lagi. Yuk bergabung lagi ya untuk membahas soal yang lanjutan ini barusan. Kita sampai mana tadi? Halo Fana, alhamdulillah Fana telah kembali. Tadi sampai mana ya? Kita sampai sini tadi. Nah, ini tadi ya. Kenapa dapat fungsi objektifnya 6000x tambah 7000y? Karena asalnya dari untung gitu kan. Dari untung. Berarti ini tinggal dikalikan aja 6000 kalikan x yang 400, kemudian 7000 dikalikan y-nya 100 sehingga total untungnya nanti adalah 3.100.000. Jadi untung maksimumnya 3.100.000. Jadi jawaban atau pernyataan ketiga ini benar gitu ya. Oke, aman untuk nomor 10. Aman ya. Yuk kita lanjut lagi yuk, lanjut lagi. Aman ya. Oke, makasih kamu udah kembali ke live ini. Tadi kayaknya sinyalnya sempat hilang teman-teman. Mohon maaf ya. Nomor 11 yuk, nomor 11. Ayo teman-teman untuk bergabung lagi. Nomor 11 kita coba. Nomor 11. Kecil banget ini. Nomor 11 ini konsep tentang dimensi 3 ya, tentang dimensi 3. Nah, segini kelihatan nggak? Jadi di sini ada prisma segitiga tegak dengan alas segitiga ABC dan atapnya DEF. Berarti ini salah ketik ya. Seharusnya ini E, ini seharusnya E karena DEF. Panjang AB diketahui 6, panjang AC-nya 4. Kemudian AC ini 4, di sini 4. Kemudian tinggi prisma jarak alas ke atap adalah 8 cm. 8 cm. Kemudian apalagi ini titik-titik atap berada tepat di atas titik alasnya sehingga A tegak lurus dengan D. Terus apa itu? B tegak lurus sama E, C tegak lurus sama F. Tentukan jarak A ke F. Ini jarak A ke F. Gampang ya. Jarak A ke F itu kalau kita gambarkan si bidang yang belakang tuh bidang apa namanya? AC, ACFD. Nah, bidang yang belakang. AC kan tadi katanya 4 ya. AC itu 4, kemudian CF-nya 8. CF-nya 8. Sehingga aduh ini kenapa lagi teman-teman, tolong CF-nya 8. Nah gini, berarti jarak AF kan tinggal kita tarik garis, kita tahu siku-sikunya di sebelah C sini, maka AF bisa dicari dengan Pitagoras. Berarti AF kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CF kuadrat, seperti itu. Masukkan angkanya, 4 kuadrat tambah 8 kuadrat berapa hayo? 16 tambah 64. Jadi AF-nya nanti adalah akar 80, betul? Akar 80 itu bentuk sederhananya adalah akar 16 kali akar 5 sehingga panjang AF adalah 8. Kok 8? Berapa akar 16 itu berapa? 4 kok 8. Jadi 4 akar 5 cm. Begitu ya. Begitu. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Gimana teman-teman? Nomor 11 gimana? Aman nggak? Gimana? Aman atau ada yang bertanyakan? Selamat bergabung teman-teman ke live flash privat online bareng KK untuk membahas soal TKA matematika wajib ya. Yang belum follow silakan kalian follow les privat online dan juga nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan kalau KK sedang live untuk membahas soal-soal matematika seperti ini. Aman ya, aman. Oke. Kita lanjut yuk berarti ya. Lanjut ke nomor berapa?
12. Sambil bantu kakak untuk tap-tap layar yuk. Bantu kakak untuk tap-tap layar sampai 1500 bisa? Bisa dong. Nah ini, sambil coba jawab untuk nomor 12 ini jawabannya yang mana? Mana yang merupakan bilangan irasional? Apa itu bilangan irasional? Ada yang masih ingat nggak? Mana yang merupakan bilangan irasional? Yuk, jawabannya yang mana? Bilangan irasional adalah, untuk sementara ini les privat online baru ada matematika ya Nisa ya. Jadi kita bahasnya matematika dulu. Semoga nanti bisa buka untuk yang mapel-mapel lainnya ya. Yang mana jawaban kalian? Yang merupakan bilangan irasional, akar 3. Oke. Pengertiannya dulu ya, coba ya. Bilangan irasional adalah bilangan real juga boleh, atau bilangan nyata intinya ya, tapi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu ya, atau pecahan gini, dimana PQ-nya nanti adalah bilangan bulat, P dan Q itu bilangan bulat, tapi syaratnya kok PQ sih jadinya AB bilangan bulat, dan penyebutnya syaratnya B tidak boleh sama dengan 0 gitu. Ciri-cirinya kalau didesimalkan ya, kalau bentuk desimalnya tidak berakhir dan juga tidak berulang. Desimal tidak berulang. Jadi angka pada di belakang koma itu biasanya beda-beda terus gitu ya. Kalau A bukan ya. Kalau A ini namanya bilangan apa? Kebalikannya irasional, berarti bilangan rasional gitu. Kalau akar 3, nah akar 3 betul. Akar 3 itu kalau ditulis nanti adalah berapa ya, 1, sekian gitu loh kalau dihitung ya. Bukan bilangan kuadrat sempurna dia, jadi nilai desimalnya itu nanti tidak berulang dan tidak berakhir. Coba kita tanya ke kalkulator aja. Akar 3 itu 1,7320 sekian gitu ya. Gitu. Berarti dia bilangan irasional. Kalau E bilangan irasional juga atau bukan? E itu namanya bilangan Euler. Nah ini E itu namanya bilangan Euler gitu. Ini juga bilangan irasional betul ya. Ini desimalnya sekitar 2,718 sekian gitu. Titik-titik pokoknya ya, tidak berulang, tidak berakhir. Kemudian 2/5 itu jelas bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam A per B atau pecahan dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau Pi irasional bukan? Iya, Pi juga termasuk bilangan irasional. Kalau dituliskan ini tuh 3,14159265 sekian gitu ya. Tidak berulang dan juga tidak berakhir. Jadi jawabannya yang bilangan irasional yang pernyataan yang B, C sama yang E. Itu ya, aman ya? Gitu. Terus lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor 12 teman-teman gimana? Aman nggak? Nah ini kebanyakan sudah benar ya jawabnya ya. C dan E. Ya. B juga ya, bilangan Euler juga merupakan bilangan irasional karena dia desimal, tidak berakhir, tidak berulang. Begitu. Lanjut. Next. Oke. Nomor 13. Wah, gampang banget ini. Kalian pasti udah jago. Yuk, coba jawab. Nomor 13 jawabannya yang mana? 13 jawabannya yang mana? Gampang banget ini. Ingat operasi bilangan baik bulat maupun pecahan, operasi itu selalu dimulai dari yang dalam tanda kurung ya.
Baru lanjut ke yang kali, bagi, tambah, kurang. Kabataku, kali, bagi, tambah, kurang gitu. Tapi utamakan yang dalam tanda kurung kalau ada, kalau nggak ada ya next ke kali, bagi, tambah, kurang gitu. Untuk soal ini kurungnya kan hanya pada satu bilangan, operasi satu bilangan, berarti dia nggak masalah. Ini sama aja bilangan dipangkatkan 3 gitu. Jadi yang pertama kita operasikan adalah yang ini dulu, yang bentuknya perkalian gitu ya. Setengah pangkat 3-nya langsung bisa kalian hitung nih. Setengah pangkat 3 itu kan sama aja 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ditambah, itu kalau dikalikan bisa disederhanakan nggak? Bisa dong ya. Kita sederhanakan yuk, bagi 12 dengan 4 ini. 12 bagi 4 tuh 3. Jadi hasil kalinya 3 kali 3 9, yang bagian penyebut 5 gitu ya. 1/8 tambah 9/5 samakan penyebut. 8 kali 5 40, dengan cara cari KPK ya. KPK dari 8 dan 5 itu 40. 40 bagi 8 5 kali 1 5, 40 bagi 5 8, kalikan 9 72. Jadi kalau di totalnya 7 per 40 begitu. Yang E jelas ya, 77 per 40. Gampang ya ini ya, soal nomor 13, bisa dipahami? Bisa. Oke, jangan lupa untuk follow, yang belum follow Les Privat Online teman-teman, nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan kalau kita sedang live seperti ini ya. 72 dapat dari mana? Dari menyamakan penyebut tadi. Kan pertamanya ini setelah ini tuh harusnya gini kan, per 40, ini juga per 40. Nah, kan 40-nya kita bagi dengan 8 dulu, kemudian kalikan 1 ya. 40 bagi 8 tuh 5, 5 kali 1 5. 40 bagi 5 8, 8 kali 9 72, kayak gitu kan. Terus baru langkah selanjutnya yang ini gitu. Begitu ya, Dewa ya. Pelan-pelan. Oke ya, paham ya? Terlalu cepet ya Kak Eka ya? Oke, diingatkan ya kalau Kak Eka terlalu cepet, terlalu ngebut. Oke, sip, mantap. Lanjut ke nomor berikutnya yuk. Lanjut. Nomor ke 14 sekarang. Nah, ini dia. Soal nomor 14. Silakan dicoba teman-teman sambil bantu tap-tap layar. Sampai 3000 boleh? Sampai 3000 bisa? Yuk, ini konsepnya tentang apa ini, harga beli, keuntungan. Oh, sama ini, sama kayak soal nomor berapa tadi? Program linier. Oke, sudah sampai 3000 ini kita langsung bahas ya teman-teman ya. Bahas. Oke, kita bahas di sebelah sini bisa. Di sini kita sediakan tabel aja, lagi galau tapi tetap harus belajar TKA. Iya dong. Kelas 12 mah gitu ya, lagi galau, lagi apa, tetap harus belajar dong ya. Ini diketahui modalnya 4.500.000, harga beli apel. Oke, berarti ada apel sama jeruk. Apel dan juga jeruk. Kita bikin tabel aja, biar mudah ya. Mempermudah hidup yang sudah sulit. Misalkan apelnya X, jeruknya sebanyak Y, tadi banyaknya apel dan jeruk itu 400 kilo. Nah, di sini 400, kemudian ada harga beli. Harga beli HB, harga beli apel 12.000, harga beli jeruk 9.000. Ya. Terus apa lagi? Dapat dijual dengan keuntungan 25%. Kalau yang jeruk 20%. Kita masukkan kolom ke sebelahnya ya. Untung atau laba 25%. Yang jeruk 20%. Nah, seperti ini. Terus apa lagi? Oh iya, tadi diketahui modalnya 4.500.000 ya. Modal itu berarti posisinya atau kaitannya dengan harga beli di sini 4.500.000. Nah, coba kita pakai cara cepet yang tadi ya.
Untungnya nanti ditanyakan dalam rupiah juga, berarti kalian hitung nih, 25% dari 12.000 berapa? 25% berarti per 100 kalikan 12.000. Nolnya kita hilangkan 2 ya, 12 kali 25 berapa? Ayo. 300 nolnya tambah 1 gitu ya, 3.000 ya. Kepotong nggak ini penjelasan Kak? Terus yang untungnya si jeruk kan 20%, berarti 20 per 100 kalikan dengan 9.000. Berapa itu? 1.800. Nah, begini, paham sampai sini? Kakaknya mirip Jule. Ya, jangan gitu dong. Aku nggak mau dimirip-miripin sama Jule. Ih. Jangan gitu, please. Ya, janganlah, sama yang lainnya aja lah. Oke ya. Kamu tahu dari mana kakak mirip Jule? Emangnya ada mukanya kakak? Enggak kan ya? Terima kasih Sofia. Kamu juga keren kok. Kamu pasti lebih keren ya. Kamu pasti lebih keren nanti. Lanjut. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya teman-teman ya? Ini coret-coretannya kayak kehapus nih. Coret-coretannya kayak kehapus dulu. Terima kasih yang sudah mengirimkan mawar-mawarnya untuk Kaika, untuk Naif dan juga Fahri. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Di sini berarti kita cek ya. Nggak usah. Kita langsung ke ini aja. Daripada kita menggambar nih teman-teman, langsung kita eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi siapa sih? Berarti kita susun dulu persamaannya. X plus Y harusnya kan kurang dari sama dengan 400 gitu ya. Kenapa kok tandanya kurang dari? Karena di sini keranjang yang tersedia hanya mampu menampung 400 kilo. Jadi hanya bisa menampung 400 kilo atau yang kurang dari 400 kilo. Kalau lebih dari udah nggak muat gitu kan. Sekarang yang soal harga belinya berarti 12.000 X tambah 9.000 Y. Ini juga kurang dari 4.500.000. Kenapa kurang dari? Karena modal yang tersedia Pak Dani cuma punya uang 4.500.000 gitu. Kan kalau lebih dari berarti nggak bisa ya. Makanya di sini tandanya kurang dari sama dengan. Boleh kok disederhanakan. Jadi berapa? Kita coba hilangkan nolnya 3 dulu. Simsalabim hilang 03. Tinggal 12.945. Berarti masih bisa disederhanakan lagi bagi 3 kali ya. Bagi 3 ini 4, bagi 3 3, 45 bagi 3 berapa? 15. Tapi ini ada 02, jadi 1.500. Jadi kalau kita tuliskan gini, 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1.500. Nah, triknya nih, perhatikan triknya. Untuk soal yang semacam ini, yang gambarnya atau garisnya ada 2, kemudian maksimum atau soal minimum sama aja. Cara cepatnya, kalian tinggal eliminasi substitusi kedua persamaan. Persamaan ini dan juga persamaan ini. Eliminasi substitusi langsung aja. Gitu ya. Yuk kita eliminasi. Kita tulis yang 4X tambah 3Y. Kalau pas eliminasi sama dengan angkanya kok jadi 0 sih? Sama dengan aja nggak apa-apa, maksudnya nggak usah ditulis pertidaksamaan. Ruas kanannya 1.500. Yang persamaan satu ini langsung kayak kalikan 3 ya, biar jadi 3X tambah 3Y sama dengan 1.200. Paham? Kalikan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Terus kalau sudah, kita kurangkan biar Y-nya habis. Tinggallah 1X sama dengan 300. Sekarang substitusi. Substitusi kemana? Ke persamaan 1 yang ini tadi. Ke sini ya. Berarti X tambah Y, 300 tambah Y sama dengan 400. Dapat Y-nya 100. Gitu ya, paham? Kita kembalikan X tadi apa sih? X tadi adalah apel. Nah, ini apel, terus ini jeruk, gitu. Sekarang kita cek pernyataan. Kita cek pernyataan 1. Katanya, Pak Dani harus membeli lebih banyak apel daripada jeruk. Betul nggak?
Pernyataan itu betul atau tidak? Apel tadi adalah X, jeruknya Y. Betul atau tidak? Coba dijawab pernyataan 1 betul atau tidak teman-teman? Betul ya, karena X-nya dapat 300, Y-nya 100. Jadi si apel lebih dari jeruk gitu. Kita centang yang benar. Ada pertanyaan 3X tambah 3X dari mana? Dari persamaan 1 kalikan dengan 3 biar langsung dapat ini. Nah, biar langsung dapat ini. Persamaan 1 kalikan 3 biar langsung dapat 3X tambah 3Y sama dengan 1200 gitu. Tapi itu bisa pakai logika nggak sih? Iya, letak logikanya di sini. Jadi langsung eliminasi substitusi. Ya, logika pun harus didasari dengan sedikit perhitungan, tidak perlu lengkap-lengkap karena ini soal kalau kita hitung pakai cara lengkap bisa 1 halaman folio teman-teman ya, bisa 1 halaman folio runtut dengan cari tabel dulu, cari sistem pertidaksamaan liniernya, cari fungsi objektif, baru kemudian kita menggambar grafiknya, kemudian selanjutnya kita menentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian, lanjut memasukkan ke fungsi objektif, lanjut cari maksimum minimum. Nah itu langkahnya panjang sekali, kalau ditulis bisa 1 halaman folio full itu ya, bahkan kurang. Nah kalau pakai cara cepat ini teman-teman tinggal eliminasi substitusi, yang penting kalian dapat pertidaksamaannya atau persamaan sama aja, kemudian eliminasi substitusi, setelah ketemu X, Y baru masukkan ke fungsi untung gitu. Kita cek dulu yuk ke pernyataan yang B gimana. Jika hanya membeli jeruk, maka jumlah maksimal jeruk yang bisa dibeli adalah 400 kilo. Oke, ditahan dulu. Ini hanya membeli jeruk, artinya si apelnya 0, jeruknya 400. Coba ya, nanti kita bandingkan, tapi kita skip dulu. Kita ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ini kaitannya sama untung maksimum yang didapat sama Pak Dani. Untuk maksimum, coba sebentar, kayak ke zoom out lagi biar lebih kelihatan. Oke, untuk menentukan untung maksimum berarti kembalikan ke fungsi objektif. Kan tadi fungsi objektifnya berarti 3000X ditambah 1800Y, begitu ya, 1800Y. Dimana X-nya ganti 300, jadi 3000 dikalikan 300 tambah 1800 kali 100. Berapa nih? 900.000 tambah ini kalau dikalikan 180.000. Totalnya berapa nih? 1.080.000. Ini di soal salah ketik kali ya. Ini 10800, kayaknya kelebihan 01 di sini nih. Ini harusnya nggak ada nih. Ini kan 1080. Nah, pernyataan C berarti benar ya. Pernyataan C benar seperti itu. Untuk maksimumnya 1.080.000. Sekarang ini nih. Yang opsi B dulu. Pernyataan B maksudnya. Jika hanya membeli jeruk artinya apelnya 0. Jadi A-nya 0, jeruknya 400 atau X-nya 0, Y-nya 400. Coba kita masukkan ke fungsi objektif, apakah dia maksimal atau tidak? Maksimal atau tidak? Kemasukan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya ini ya, sama ya. 3000 dikalikan X berarti 3000 kalikan 0 ditambah 1800 kali Y. Y-nya berapa? 400. Coba kalau dikalikan, berarti kan yang belakang saja, 18 kali 4 itu berapa? 36 kali 2, 72. 72, 0, 0, 0, 0. Nah, 720. 720. Terus kalimat ini jadinya benar atau salah? Kan tadi keuntungan maksimumnya ini. Jika hanya membeli jeruk, maka jumlah maksimal jeruk yang bisa dibeli adalah 400. Kurang tepat ya, maksudnya ini tidak membuat untungnya Pak Dani maksimum karena di soal sudah
diinginkan Pak Dani itu ingin memperoleh keuntungan maksimum. Sedangkan setelah kita substitusi, kita masukkan, ini baru 720 untungnya. Masih lebih kecil daripada yang ini gitu. Jadi pernyataan kedua ini bernilai salah. Kita centang yang salah gitu ya. Begitu, bisa dipahami? Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau dikali 2 atau kali 4 bisa nggak? Yang mana ya? Yang persamaan satu ya? Boleh. Jadi tujuannya kita kan mau eliminasi substitusi. Boleh dikalikan suatu bilangan biar nanti koefisiennya tuh sama. Gitu kan, kalau koefisien sama bisa langsung dikurangi atau dijumlah ya, biar hilang gitu. Bisa. Ini keluar nggak soal di TKA nanti? Wah, kakak nggak bisa jamin ya yang namanya latihan soal ya. Kita perbanyak latihan soal biar nanti tipe apapun, soal apapun, seaneh apapun yang keluar, kalian bisa menyelesaikannya gitu loh. 3x tambah 3y, betul. 3, oh ini tadi sudah terjawab ya. Oke, paham. Lanjut berarti, lanjut. Oke, kita ke kayaknya nomor terakhir nih. 15 kayaknya nomor terakhir, coba. Nah, ini dia. Lanjut nomor terakhir. 375 bukannya lebih besar. 375 itu siapa tuh? Ada yang tanya lagi, 1500 sama 1200 dari mana? Dari untung sayang. Berapa? Siapa? 1500 sama 1200. Di mana ya? Oh, ini. Kalau pernyataan satu jadinya apa? Pertidaksamaan satu tuh asalnya dari sini loh. Dari bagian XY. Kan tadi banyak apel dan jeruk itu maksimal 400, makanya di sini pertidaksamaan jadi begini. Kalau yang bagian harga beli kaitannya kan sama modal, berarti menyusunnya nanti ke bawah 12.000 X ditambah 9.000 Y kurang dari sama dengan 4.500.000 gitu. Gini ya, jadinya ini ya. Nah gitu. Terus sederhanakan, boleh disederhanakan. Hai Cica, boleh disederhanakan ya. Kalau disederhanakan ketemunya tadi yang ini nih, yang bawahnya ini bentuk sederhananya. Kayak gitu. Oke. Kalau dari kakak kan 300 sama 100. Kalau titiknya 37,5, 375,0. Oke, 375,0 dapat dari mana? Karena titiknya juga nggak sembarangan ya, titiknya itu harus berada pada himpunan daerah penyelesaian gitu. Sebenarnya langkah biasanya ini harus kita gambar, tapi ini tadi untuk menghemat waktu, teman-teman bisa langsung eliminasi substitusi biar dapat titik si maksimumnya gitu. Cara cepatnya kan seperti itu. Mau SS dari awal, boleh, tapi teman-teman gak usah khawatir, live KIK malam kali ini nanti KIK upload di YouTube ya. YouTube-nya ada di sini nih, YouTube-nya ada di sini, coba. Di Les Privat Online. Nah, nanti teman-teman mampir ya. Bukan YouTube yang ini. Les Privat Online. Live kita yang kemarin-kemarin juga sudah KIK mulai upload, kalau nggak salah sudah ada 4 atau 5 video. Silakan dicek aja teman-teman, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang telat. Bisa cek di playlist rekaman live TikTok gitu kayaknya tadi judulnya ya. Oh ya, untuk teman-teman yang berminat bergabung les privat online TKA untuk persiapan TKA atau SNBT, boleh ya hubungi nomor ini, ke WA boleh, mau ke Telegram juga bisa, atau cek aja di link di bio-nya les privat online, di situ ada. Silakan yang mau bergabung boleh ya. Oke, lanjut. Jadi screenshotnya di YouTube aja ya, nggak apa-apa ya. Dari yang 4x tambah 3y kurang dari 1500. 4x tambah 3y kurang dari 1500. Habis ini kan eliminasi substitusi sayang ya. Kak, ada link untuk kita pelajari. Maksudnya
bahan belajar kali ya. Bahan belajar ada banyak banget, silakan bergabung teman-teman di tele les privat online ya. Ini telenya di sini. Silakan silakan join, gabung aja di saluran atau channel tele ini. Nanti teman-teman dapatkan bahan belajar banyak banget, bahan ngambis dari kalian mau TKA sampai besok SNBT, bahkan sekolah kedinasan atau mau CPNS juga bisa. Silakan dilihat aja di sini di bagian berkas. Di bagian berkas atau link di situ banyak sekali, ribuan soal ya. Gitu. Oh, untuk les privat online-nya silakan chat ke nomor ini ya teman-teman ya. Chat ke nomor WA ini atau kontak yang ada di bio les privat online. WA aja. Lanjut WA aja ya. Oke. Lanjut nomor 15 nih, nomor terakhir nih untuk informasi. Live ini adalah live kedua Kak Eka ya. Jadi yang pertama tadi sudah 1 jaman lebih tapi kemudian mati. Jadi Kak Eka mulai lagi. Jadi ini cuma sampai nomor 15 saja karena sudah jam 9 lebih. Ya, satu soal lagi yuk, satu soal lagi. Bayar apa Kak? Nggak tahu ini teman-teman, ada yang tanya harga. Harga les privat online ini bagi teman-teman yang berminat begitu ya. Les, iya betul, les online. Les online boleh, offline juga bisa teman-teman. Kalau yang areanya deket-deket sini ya, area Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian kidul. Nomor 15 yuk. Nomor 15. Ada yang sudah dapat jawaban belum? Barisan ini merupakan barisan aritmetika. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 adalah 20 kali nilai suku ke titik-titik. 20 kali nilai suku ke titik-titik. Berarti kita nyari apa dulu nih? 16 P 4 Q. Kendal. Wow, jauh sekali. Semarang. Aku Jawa Tengah tapi bagian selatan. Nggak ketemu ya berarti ya kita ya. Oke. Gimana? Nomor 15 ada yang mau jawab dulu? Teman-teman? Ada yang mau coba jawab terlebih dahulu? Yang mana coba jawabannya? Ada yang mau coba? Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan 20 kali suku keberapa. Nah, suku keberapa berarti UN gini ya. Suku ke-6-nya memang berapa sih? Ini kan 16, 4, berarti kita nggak membutuhkan, ini 8 ya. Kita nggak membutuhkan P sama Q ya, karena 16 butuh Q nggak sih? P sama Q nggak sih? Kan suku pertamanya 16. Suku pertama atau A-nya 16. Kemudian suku ketiga itu kan rumus UN apa? Ayo, UN barisan aritmatik itu A plus N min 1 dikali B. Berarti suku ketiga itu A tambah 2B, betul ya? Nah, suku ketiga di sini 4. Kok plus nih jadinya? 4 sama dengan, atau bawahnya aja ini. 4 sama dengan A-nya langsung ganti 16. Paham ya? A-nya langsung ganti 16. Berarti 4 kurangi 16 min 12 sama dengan 2B. B-nya dapat min 6 gini. Terus A sudah ketemu, B sudah ketemu, selanjutnya kita nyari suku ke-6. Suku ke-6 atau di sini, yuk lanjut di sini. Ya Allah, kenapa sih? Sebentar ya. Sebentar. Mulai. Ini mungkin sudah terlalu lama live jadinya gini. Agak pusing komputernya.
U6 itu berarti A ditambah 5B. Kalau U8 A ditambah 7B. Sedangkan UN itu A tambah N-1 kalikan B. Nah gini. Mana ini nggak muat lagi. Nah. Kurung tutup. Ini sederhanakan, boleh langsung masukkan angkanya juga bisa ya. Kalau kita masukkan, sederhanakan dulu aja lah ya. Apa masukkan? 2A ditambah 12B sama dengan 20 dikalikan A tambah N-1 kali B. A-nya diganti 16, jadi 2 kali 16 tambah 12, B-nya ganti min 6. 16 tambah N-1 dikalikan min 6. Nah, kayak gini ya. 2 kali 16, 32. 12 kali 6, 72. Sama dengan, iki 11, 20 kali, ini kan dikali ya ini ya. Dikali dulu ya. Jadi 16 dikurangi 6N tambah 6. 32 kurangi 72 itu min 40. 20, ini kalau disederhanakan 22 kurangi 6N, bisa disederhanakan dulu ini 20 sama 40 nya dibagi 20, ini 1 bagi 20, ini min 2. Min 2, jadi nanti min 2 sama dengan 22 kurangi 6N, atau 6N sama dengan 22 tambah 2. 6N sama dengan 24, didapat N-nya adalah 4. Nah, jadi ini tadi suku keempat, ini jawabannya ya. Suku keempat yang D ini. Gitu ya. Suku ke-6 tambah suku ke-8 sama dengan 20 kali suku ke-4 gitu. Yang D. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Jadi kita tidak perlu memikirkan P dan Q. P dan Q tidak perlu dipikirkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, deket Jogja memang, Feb. Kayak ini deket Jogja ya. Kak, kok 6N? Mana ya? Kok 6N? Min 6N harusnya. Kan kali distributif dulu nih bagian ini nih. N kalikan min 6, terus min 1 kalikan min 6 gitu ya. Gitu kan? Iya, kali silang atau namanya distributif gitu ya. 6N karena dikali pelangi. Ya, ada yang bilang kali pelangi, kali silang. Intinya ini pakai sifat distributif. Dikalikan secara distributif begitu. Oke, aman ya? Aman. Baik. Oke. Nomor berikutnya ini udah paket yang baru lagi, teman-teman. Jadi sebentar lagi akan KK akhiri live kita malam kali ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung di les privat online belajar matematika TKA bareng Kak Eka malam kali ini. Semoga bermanfaat dan aman ya ini ya, soal terakhir ya. Kak Eka tanya sekali lagi, aman? Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menemani Kak Eka untuk belajar. Kita belajar bareng-bareng ya. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk les privat online, silakan hubungi nomor WA ini atau yang tertera di bio les privat online. Jangan lupa nanti live ini akan Kak Eka upload ulang di YouTube-nya les privat online. Silakan mampir. Dan bagi teman-teman yang ingin soal-soalnya bisa ke channel les privat online juga, channel Telegram. Di sana ada banyak sekali soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk bahan belajar sampai TKA, SNBT atau yang lainnya boleh. Ya, ada grupnya juga jika teman-teman mau masuk silakan. Dan ya, terima kasih Kak akhiri. Kurang lebihnya Kak mohon maaf ya. Kita lanjut ke live berikutnya teman-teman. Sampai jumpa, selamat malam. Kalian jaga kesehatan. Semoga nanti tes TKA-nya dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa follow Kak Eka ya. Follow Flash Report online maksudnya, bukan Kak Eka. Terima kasih teman-teman atas supportnya.